Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap sehat, tetap semangat bersama Dava Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Kita tindak lanjuti lagi yaitu perawatan-perawatan yang penting, mengingat tanaman kita seiring dengan dewasa, seiring dengan tumbuh banyaknya buah, juga pembesaran buah banyak sekali yang dihadapi. Salah satu contoh yaitu indikasi dari awal yaitu berupa kekurangan kalsium nampak terjadi pada buah-buah di awal pembuahan guys. Nampak di ini cabang Y seperti ini, di 1 2 tidak sampai menengah ke atas. Ini umum terjadi di semua cabai, terutama cabai besar kategori Emola seperti ini. Namun ini yang mengkhawatirkan yaitu ditunjangi atau diikutinya dengan serangan berupa lalat buah ataupun bisa dikatakan lalat bibit, lalat buah yang umum yaitu lalat buah. Lalat buah ini bisa juga karena aromanya sedikit matang, karena matang yang dipasangkan karena kekurangan kalsium menimbulkan aroma. Aroma ini sebagai mengundang untuk lalat buah ini berkembang biak, meletakkan telur di dalam buah sehingga terjadi larva set guys, bahasa Jawanya. Di dalam ini adalah nanti kemungkinan ada larva ataupun sudah yang terjadi siklus yang lain. Ini nampak terjadi luka seperti ini. Ini luka adalah bekas tusukan, bekas diletakkannya telur lalat betina untuk berkembang biak dengan cara menyuntikkan, meletakkan telur di dalam buah ini biar nanti terlindungi, juga bisa memakan dari dalam cabai yang berada di dalam daging-dagingnya. Nampak, kita ambil contoh lagi yaitu seperti ini. Ini adalah luka ditusuk. Jika tidak diikuti dengan tusukan seperti ini, biasanya hanya cukup di kekurangan kalsium atau kekurangan mikro. Nampak seperti ini guys. Ini adalah terlihat larvanya di dalam. Ini bekas tusukannya. Ini meletakkan telur sehingga mempercepat perkembangan. Ini memang si telur ini memang harus ditusuk biar di tangganya ini, jika ini luka, terjadi gugur atau jatuh di dalam tanah yang nanti akan dimudahkan untuk berkembang biak seiring buah ini jatuh. Yang seperti itu karakternya. Untuk pengendalian yang kita lakukan yaitu kita gunakan yang berbasis ada beberapa, kita ambil contoh saja yaitu yang jelas obatnya berbasis minyak cengkeh. Ini kita yang ada di pasaran yaitu golongan petrogenol. Membuat umpan atau membuat jebakan yang nanti induk jantan masuk ke dalam perangkap menghisap cairan minyak cengkeh, akhirnya mati dan populasi hama betina ini bisa berkurang. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri nampak cabai igo tapi nampak seperti ini. Ini sedikit tahan guys bila dibandingkan dengan emolanya, karena emola ini kemungkinan jika sama-sama buahnya aromanya sedikit tajam sehingga mengundang lalat buah tersebut. Berbeda dengan ini igo tapi ini juga tidak ada serangan kekurangan kalsium, juga tidak ada serangan lalat buah. Ini yang di atas kita temukan ada guys, namun kecil, nampak seperti ini. Ini adalah serangan lalat buah. Kita kembali ke pengendalian lalat buah. Sebenarnya ambil saja yang berbahan tajam aromanya seperti golongan organofosfat, seperti merek dagang Posban juga bisa, Propinofos juga bisa, Dimetowat juga bisa. Namun yang sudah kita lakukan hanya mengusir 1-2 hari
juga tidak bisa dikendalikan, tidak ada kematian di serangganya, sehingga nampak masih ada terjadi serangan-serangan. Ini kita punya dengan merek dagang Bestor. Ini juga kemarin dapat dari Dinas Pertanian. Ini yang berbasis minyak cengkeh. Ini kita aplikasikan. Bestor ini bagusnya juga untuk trip, apis, dan juga lalat buah. Ini hari ini kita selesaikan untuk penggawaran 2. Ini sudah gawar 2 untuk yang sebelah sini, yang sebelah sana belum guys. Ini berlanjut untuk proses penggawaran. Besok kita lakukan pengairan. Nampak 5 hari dari pengairan, nampak seperti ini. Ini sudah terasa kering, sudah terasa sakit di kaki. Mumpung belum terjadi layu, terdapat layu-layu, nanti kita tunjukkan yang layu. Yang layu ini kemungkinan memang ada serangan fusarium, ada serangan bakteri, namun pencegahannya harusnya melalui kocoran-kocoran menggunakan berbahan streptomycin ataupun antibakteri, di mana ini sudah kita lakukan upaya dengan menggunakan berbasis organik, yaitu bakteri yang menguntungkan. Salah satunya ada di asam humid, juga bakteri yang lain. Ini dikhawatirkan untuk proses pemberian berbasis kimia ini juga akan mematikan bakteri yang bagus. Maka dari itu kita tidak menggunakan berbasis kimia, namun menggunakan bergolongan organik seperti asam humid ataupun bakteri-bakteri yang bagus. Nanti akan kita kocorkan di lokasi got-gotnya guys. Nanti akan meresap secara acak, secara merata seiring dengan aliran air. Nampak kita temukan lagi ini kategori layu bakteri, karena layunya ini diperkirakan serangan bakteri tidak akan sembuh, berbeda dengan layu fusarium yang terkadang pagi seperti ini mensegar kembali, sorena bisa mati. Itu karena layu fusarium. Kita bergeser ke sebelah kanan. Ini banyak kita temukan beberapa mengalami kelayuan. Ini nampak layu fusarium guys. Ini memang seiring dengan terik matahari di beberapa hari ini mengalami penguapan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan stres di tanamannya, sehingga luka sedikit di akar pun akan membawa kematian, yaitu berupa layu fusarium dan layu bakteri. Nampak seperti ini. Ini juga ada serangan antraknos, yaitu padek guys bahasa Jawanya. Ini mulai merah, namun merahnya ini juga kategori merah kurang sempurna karena kondisikan sakit. Kita bergeser ke sebelah kanan sambil mengamati. Kita temukan, langsung kita review. Nampak juga ada itu kalsium, kekurangan kalsium lagi. Kita cari yang ada igotavinya, juga ada emolanya. Ini nampak seperti ini. Ini langkah selanjutnya juga berhubung kita lihat di larikan-larikan seperti ini, berupa rumput-rumput seperti ini, rumput yang kosong-kosong, juga ada wiwilan besar seperti ini, harus dihilangkan. Ini yang kita upayakan setelah penalian gawar, yaitu membersihkan rumput-rumput di sekeliling got seperti ini. Ini jika amannya cabut aja manual. Jika ingin memakai pestisida, herbisida, memakai golongan paraquat juga bisa, dipaglifosat juga bisa. Namun mungkin jika skill yang kurang bagus akan menyebabkan percikan-percikan di kiri kanan, sehingga mempengaruhi untuk proses pertumbuhan di cabai-cabainya. Nampak igotavinya sebelah sini guys. Ini igotavi, alhamdulillah berbuah lebat,
namun rumputnya juga banyak. Ini nampak seperti ini yang Imola seperti ini. Berumur berkisar antara tanggal 20 sekitar 90 guys. Ini sudah tanggal 78, kurang lebih sekitar 80 90, anggap aja 80, 78, 79 mungkin persisnya. Seperti ini sudah mulai maksimal pembuahan, tinggal mematangkan buah. Di pucuk-pucuknya juga masih panjang ke sini, masih bisa berkembang lagi. Nampak seperti ini. Ini masih proses gawar yang kedua di sebelah kiri depan kita. Nampak seperti ini. Ini yang kita dahulukan, besok kita, yang jelas hari ini atau besok, pengairan kita imbangi dengan menggunakan berbasis anti lalat buah, karena mulai banyak serangan lalat buah. Sebenarnya di insektisida kita yang bergolongan Permetrosin dan imidacloprid kemarin itu sudah mencakup untuk lalat buah guys, karena mungkin di spesialis kutu tidak untuk lalat buah yang masih membandel untuk lalat buahnya, namun di trip habisnya sudah mulai reda, sudah tidak ada serangan yang nampak. Namun di beberapa tempat ditemukan banyaknya kelayuan-kelayuan. Ini kita kondisikan alat buahnya dulu. Besok jika ada waktu kita campurkan untuk pengendalian berbasis organik memakai bakteri yang menguntungkan untuk layu. Nanti kita review. Ini adalah gejala yang sehat guys, ini yang memerah yang sehat. Nanti menunggu waktu 87 petik, 87 kurang 1 minggu. Ini katakanlah ini 87 9 berarti sekitar 8. Ini sekitar 90-nya tanggal 20. kurang lebih sekitar, terlihat dari fisiknya antara 1 minggu, antara 1 minggu sampai 10 hari lagi guys. Ini terlihat di beberapa tempat banyak terjadi serangan kurang kalsium dan banyaknya lalat buah. Nampak seperti ini. Ini yang buah-buahnya banyak lebat. Ini kita kondisikan untuk pengendalian rumputnya. Terlihat rumputnya besar-besar namun jarang ke sini. Sebaiknya memakai sabit, dicabut manual aja, karena ada kemungkinan risiko dipercikan di tanaman sehingga sedikit membahayakan. Insya Allah besok kita review untuk pengendalian alat buah ini, biar nanti bisa menjadi referensi untuk lalat buah. Lalat buah yang jelas yang kita pelajari berbasis minyak cengkeh guys. Minyak cengkeh seperti petrogenol, juga seperti pestor yang kita akan kita berikan berbahan minyak cengkeh, namun ada tambahan-tambahan yang lain yang artinya semi nabati, semi organik, yang nanti karena baunya si lalat buah ini pergi dengan sendirinya, juga karena menghisap atau menusuk nantinya akan mati, terkendali, buah-buah menjadi aman. Seperti ini juga waktunya aplikasi penyemprotan. Terlihat ada semacam ini guys, kebul-kebul, kutu kebul. Ini di pucuk-pucuknya terlihat merah-merah seperti ini, juga mengeriting, ada kehitam-hitaman, adalah gejala serangan beberapa kutu yang panas seperti ini. Pasti kategori kutu ulat berkurang, namun di dalam insektisida sudah mencakup
kutu, ulat, dan ini nanti kita tambah yaitu berbasis lalat buahnya. Seperti ini. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.